Bagaimana para saksi sah? Tanya penghulu pada saksi pernikahan Kara dan juga Jati. Sah. Secara bersamaan saksi pernikahan menjawab dengan keras. Alhamdulillah. Abah dan yang lainnya mengucapkan hamdalah. Sejak saat ini Kara pun sudah sah sebagai istri dari Jati. Doa pernikahan pun dipanjatkan oleh penghulu dan tanpa ketinggalan juga Abah mendoakan anak dan menantunya agar pernikahan mereka penuh dengan kebahagiaan. Tanpa terasa air mata Kara pun terus menetes. Ini adalah hari bahagianya sekaligus ada rasa sedih ketika ia tahu kalau sejak saat ini tandanya ia akan tinggal berjauhan dengan Abah dan kedua adiknya. Kenapa nangis? Tanya Abah dengan suara lembut dan mengusap punggung putrinya. Kara hanya sedih, nanti Abah, Diki dan Deva bakal tidak tinggal lagi sama Kara, jawab Kara menangis di pelukan abahnya. Dengan tangan yang lembut Abah mengusap lembut hijab putrinya. Kamu jangan khawatir, Abah tidak akan ada apa-apa meskipun hanya tinggal dengan adik-adik kamu. Mereka anak yang rajin pasti bisa menggantikan kamu, balas Abah dan dibalas anggukkan oleh Kara, ya memang tidak seharusnya Kara menangis ini adalah hari bahagianya. Kalau Kara terus menangis malah nanti Abahnya akan curiga kalau sebenarnya ia tertekan dengan pernikahan ini. Setelah acara pernikahan, Abah sore harinya pun pulang diantarkan oleh Dewa lagi. Kara, Jati, Abah pulang dulu ya. Kamu semoga cepat sembuh, dan buat Kara layani suami kamu dengan baik. Semoga pernikahan kalian langgeng dan bahagia hingga kakek dan nenek. Abah berdoa dengan tulus untuk anak dan menantunya. Entah berapa kali laki-laki berpeci itu mendoakan anak dan menantunya. Bahkan Abah pun menasihati Jati dan juga Kara apabila ada masalah dan masih banyak lagi nasihat yang Abah berikan pada menantu dan anaknya. Baik ya. Terima kasih untuk izin yang Abah berikan akhirnya Jati bisa menikahi Kara. Jati akan membahagiakan anak Abah sebisa Jati. Jati berjanji pada orang tua Kara. Wah, gue titip Abah ya antarkan dengan selamat. Jati meminta tolong pada sahabatnya agar mengantarkan mertuanya, dan tentu Jati juga memberikan uang pada Dewa agar sebelum mengantarkan mertuanya lebih dulu membelikan oleh-oleh untuk adik-adik iparnya. Terutama untuk Deva yang sangat dekat dengan Jati. Setelah berpamitan dengan menantu, anak dan besannya, pukul 4 sore Abah pun pulang diantar oleh Dewa, sedangkan kedua orang tua Jati pun masih tinggal di rumah sakit. Kara bisa ikut papa sebentar, ucap Tommy, ini adalah obrolan pertama antara Tommy dengan Kara pasca pernikahan putranya. Untuk pertama kalinya juga Tommy membiasakan diri dipanggil papa oleh Kara sama halnya dengan panggilan dari Jati. Kara menatap Jati, untuk meminta izin dari suami barunya. Kenapa tidak di sini saja ngomongnya Pah? Tanya Jati, tentu ingin tahu apa yang terjadi di antara orang tuanya dan juga Kara. Kamu jangan khawatir, Papa tidak akan ngomong macam-macam dengan Kara, ini hanya obrolan mengenai cara merawat kamu, dan Kara akan diberitahukan mengenai apa saja yang harus dilakukan, dan yang ngomong dokter. Tidak enak kalau dokter yang datang ke sini. Lebih baik Kara yang mendatangi dokter, jelas Tommy. Kara mengusap pundak Jati. Yang dikatakan Papa dan Mama benar, tidak enak kalau dokter yang datang ke sini. Ini tidak akan lama kok. Kara mencoba membuat Jati agar tetap tenang. Oke baiklah, tapi nanti kamu katakan juga apa yang kalian bicarakan, balas Jati sebelum mengizinkan Kara ikut dengan papahnya. Sebagai jawaban atas permintaan Jati, Kara hanya memberikan seulas senyum teduh, agar Jati tidak kepikiran atas apa yang mereka bahas nantinya. Setelah mendapat izin dari Jati, Kara pun langsung berjalan mengikuti ayah mertuanya. Untuk urusan menjaga Jati untuk sementara waktu diserahkan pada Iren. Kara duduk di samping Tommy, untuk beberapa saat mereka terlibat kebisuan. Baik Tommy maupun Kara tidak langsung berbicara. Wanita yang sudah resmi menyandang status menantu dari Tommy membiarkan ayah mertuanya yang berbicara lebih dulu. Tommy pun mengambil kertas yang sudah ia persiapkan untuk perjanjian dengan Kara. Kamu bisa tanda tangan di sini. Tommy mengulurkan kertas perjanjian itu. Tanpa pikir panjang dan buang waktu Kara pun mengambil kertas dan pena yang Tommy ulurkan, dan menandatangani apa yang Tommy perintah. Tanpa ingin membacanya, karena Kara jelas sudah tahu apa isi dari surat perjanjian yang kemarin sempat ia bahas bersama dengan kedua mertuanya. Apa kamu tidak ingin membacanya dulu? Tanya Tommy ketika melihat Kara tanpa berbicara dan membaca langsung membubuhkan tanda tangan. Tidak perlu, karena saya yakin kalau apa yang Anda katakan itu demi kebaikan anak Anda.
Saya rela dan ikhlas merawat anak Anda, jadi tidak usah dibaca pun saya rasa tidak akan rugi. Kara kembali menyerahkan selembar kertas yang sudah ia tanda tangani pada Tommy. Bagus, saya suka dengan jawaban kamu. Semoga kamu bisa merubah anak saya, dan merawat dengan baik. Mendengar ucapan Tommy, Kara hanya mengulas senyum masam. Anda jangan khawatir, saya orang yang tidak pernah ingkar janji, balas Kara dengan tegas. Ia tidak akan merasa takut atau tersudut dengan ucapan-ucapan dari mertua kontraknya. Semoga kamu berhasil merawat dan merubah Jati, ucap Tommy dengan memasukkan surat kontrak yang sudah Kara tanda tangani. Mohon dukungannya Om. Kara berdiri dan membungkukkan punggungnya dengan sopan lalu pergi ke ruangan Jati lagi. Sebelum masuk ke dalam ruangan Jati, Kara pun lebih dulu membuang nafas kasar dan menghembuskannya perlahan lalu masuk dengan wajah yang kembali tenang. Kok sebentar? Tanya Jati begitu Kara sudah masuk kembali ke dalam kamarnya. Apa yang dokter jelaskan sudah Kara tahu jadi tidak harus berlama-lama, dan ternyata dokter juga ada kerjaan lain, jawab Kara. Tidak lama Tommy pun menyusul. Mah, berhubung sudah ada Kara kita pulang yuk, papa banyak kerjaan. Kara nanti kalau ada apa-apa langsung hubungi kita ya. Tommy berbicara dengan menatap Jati dan Kara. Papa tenang saja, Kara bisa diandalkan. Jati yang mencoba menjawab apa yang papahnya ucapkan. Setelah berpamitan pasangan suami istri yang sudah tidak lagi muda pun langsung pulang. Sedangkan Kara sejak pertemuan antara Tommy pun jadi pendiam. Ia lebih banyak membaca novel online. Yang ditulis oleh Ochia Enta judulnya Berandalan Dikejar Nona Muda. Dan novel itu ada di aplikasinya baca dengan lambang huruf F. Sok yang mau mampir juga boleh banget. Ramaikanlah biar nggak kayak kuburan keramat. Kara, kamu ada yang disembunyikan? Tanya Jati dengan berusaha duduk menyandar pada sandaran ranjang. Tidak, mungkin karena ini adalah pertama kali Kara menjaga Jati jadi sedikit jenuh. Nanti kalau sudah biasa juga tidak, jawab Kara dengan suara yang lirih. Kamu serius, tapi aku lihat kamu seperti sedang memikirkan sesuatu. Tanya Jati ulang. Itu hanya perasaan Jati aja. Kara sedang baca novel ini lucu banget dan juga bagus jadi fokus bacanya. Kara menunjukkan novel yang sedang ia baca hingga lupa waktu. Oh kalau gitu lanjutkan saja. Aku mau istirahat dulu, tubuhnya cukup capek. Dengan sigap Kara pun membantu Jati rebahan. Dengan hati-hati Kara memperlakukan Jati. Besok kalau tidak salah ada terapi di kaki ya. Kara membaca jadwal di esok hari. Iya, ini terapi pertama kata dokter rasanya akan sangat sakit. Aku jadi kepikiran, ucap Jati. Belum terapi ia sudah kepikiran bagaimana sakitnya untuk pertama kalinya berlatih menggerakkan kakinya yang mengalami retak tulang. Kata dokter Jati bisa berlatih di gerak-gerakan kakinya, jadi nanti sendi-sendinya tidak kaku dan itu mungkin yang bisa bikin sakit sekali. Kara memperagakan mengverkan kaki agar Jati ikut melatih saraf-sarafnya yang sudah 3 hari belum dilatih untuk berjalan. Untuk ke kamar mandi masih dibantu oleh perawat laki-laki. Jati pun mengikuti apa yang Kara katakan ia melatih kakinya untuk digerakkan, tapi baru mencoba diangkat ia sudah meringis kesakitan. Enggak kuat Ra, sakit banget. Ya udah kalau enggak kuat jangan dipaksa, takutnya makin cedera. Tapi lebih sakit luka di kaki atau di perutnya. Tanya Kara, karena wanita itu justru lebih membahayakan luka yang ada di perut Jati. Mendengar Kara bertanya Jati pun berpikir sejenak. Dua-duanya tidak enak, di perut suka bikin sesak apalagi kalau menghirup nafas dalam sakit banget, di kaki juga sakit banget apalagi kalau mau ke kamar mandi. Rasanya luar biasa sakit. Makanya kalau sehat jangan sok jagoan. Sekarang sudah kejadian, lain kali harus jaga kesehatan. Jangan ngeyel. Dewa sudah ceria semua yang terjadi sebelum Jati kecelakaan. Pengin Kara itu marah dan menghukum Jati, tapi tidak tega. Kara Oun akhirnya bisa marah-marah dengan Jati.